Hey, halo teman-teman semuanya, saya Joshua Hovian. Jadi selamat datang kembali di kelas NLP. Jadi video ini adalah materi yang ketiga dan kita akan membahas tentang state dan anchor. Jadi apa itu state dan apa itu anchor? Kita akan membahas lebih lanjut di video yang satu ini. Jadi kita mulai dari state dulu. Jadi state itu adalah state of mind atau keadaan pikiran, kondisi pikiran kita saat ini. Jadi ketika kita menjalani hari, otomatis kita pasti memiliki sebuah kondisi pikiran ya teman-teman yang sangat dipengaruhi oleh emosi pribadi kita. Jadi emosi itu ada senang, ada sedih, ada suka, ada nggak suka, ada benci, atau ada macam-macam ya teman-teman. Jadi kondisi emosional kita saat itu, dan kondisi emosional kita pasti akan sangat mempengaruhi kondisi pikiran kita juga di saat itu. Kondisi kita setiap hari, mungkin aja kita memiliki kondisi state of mind yang berbeda-beda di setiap harinya teman-teman. Jangankah setiap hari, kadang aja di hari-hari tertentu kita bisa emosi berubah-ubah ya teman-teman. Jadi biasanya emosi berubah-ubah ini atau state kita berubah itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi biasanya ada faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan tuh misalnya kita ketemu orang yang nyebelin, atau ketemu orang yang membuat kita happy, atau kita menemukan sebuah benda yang mungkin dari hobi kita akhirnya membuat kita happy. Jadi macam-macam lingkungan itu yang ada di sekitar kita. Terus ada juga dari faktor perasaan. Kadang kalau misalnya kalian bangun tidur, pernah nggak tiba-tiba ketika kalian bangun tidur padahal belum beraktivitas nih, tetapi kayak rasanya kayak sedih aja kayak gitu. Karena perasaan kita mengingat memori-memori masa lalu kita yang mungkin kita pernah mengingat hal-hal kejadian yang sedih teman-teman. Akhirnya kita merasakan kesedihan dan itu menjadi state of mind kita di hari itu. Hari itu akhirnya kita merasa ketika melakukan sesuatu menjadi lebih lesu, terus nggak suka cita ketika mengerjakan sesuatu gitu ya teman-teman. Jadi bisa karena faktor perasaan kita juga, dan yang terakhir karena faktor tubuh teman-teman. Jadi faktor tubuh misalnya kita lagi nggak fit atau kita lagi nggak sehat, tentu saja berbeda dengan kondisi orang yang sehat, akan lebih melakukan segalanya dengan sukacita, mungkin seperti itu ya teman-teman. Tapi dari ketiga faktor ini semuanya itu dipengaruhi oleh yang namanya indera. Jadi kita punya 5 indera ya di dalam tubuh itu teman-teman. Jadi indera pendengar, indera penglihatan, indera perasa, indera pengecap, sama indera penciuman teman-teman. Jadi semua itu sangat berpengaruh di dalam state of mind kita hari ini teman-teman. Kita contohkan aja. Misalnya indera pendengaran. Pernah nggak kalian ketika kalian lagi mengerjakan sesuatu nih, kondisi state kalian adalah stabil, normal, dan ketika kalian lagi bekerja santai, happy-happy, tiba-tiba ada teman nyetel musik lagu Patah Hati, sedih banget lagunya teman-teman. Dan tanpa kalian sadari, tiba-tiba kalian mikir nih, terus kalian tiba-tiba jadi sedih. Kalian mungkin keingat entah itu mantan atau orang yang ditinggalkan, atau kejadian-kejadian yang mungkin bagi kalian itu tidak menyenangkan, dan tiba-tiba kalian merasa ikutan sedih juga teman-teman. Kalian pernah merasa seperti itu gak? Jadi pendengaran kita ini, pemilihan lagu itu sangat ngefek buat kita ya teman-teman. Khususnya saya pribadi, saya merasakan itu. Ketika kita memutar lagu yang sedih, maka kita akan ikutan sedih juga. Ketika kita nyetel lagu yang happy, maka kita akan happy juga. Contohnya ketika saya ingin memulai aktivitas ini. Misalnya hari ini agenda saya cukup padat dan saya harus mengerjakan banyak hal. Saya setel lagu yang bisa dibilang lagu pop atau lagu rock yang memiliki beat yang cukup cepat. Ketika saya mendengarkan lagu dengan beat yang cukup cepat, maka saya juga akan lebih bersemangat. Rasanya kayak beatnya itu nempel, dan itu membuat tubuh saya menjadi bersemangat melakukan banyak hal ya teman-teman. Ketika itu jadi semangat, jadi ngikutin beatnya tuh, jadi cepet kerjanya gitu. Tapi ketika saya mungkin di hari-hari yang saya pengen relax, pengen santai, saya mendengarkan musik-musik jazz atau blues yang memang benar-benar santai, dan memang saya santai sambil minum kopi atau minum teh gitu ya teman-teman. Jadi musik itu sangat mempengaruhi state of mind kita di hari-hari yang kita jalanin. Berikutnya contohnya adalah penglihatan. Bisa aja ketika kita melihat sesuatu, contoh nih di rumah, ketika kita melihat ada suatu benda yang kita nggak suka posisinya di situ, maka itu mungkin membuat kita bete ya. Akhirnya kita pindahin ini. Ternyata ada yang mindahin lagi di situ, bikin bete, balikin lagi. Atau misalnya ada orang buang sampah sembarangan dan kita nggak suka. Kita suka menjaga kebersihan. Itu penglihatan sangat-sangat mempengaruhi kita ya teman-teman. Dan contoh lain misalnya ketika kita ngelihat
Misalnya ada orang yang kurang beruntung, ada pengemis di jalan contohnya. Tiba-tiba kita merasa iba. Yang tadinya kita happy, tiba-tiba ketika melihat orang itu sedih ya orang itu. Nah, tiba-tiba kita bisa merasa iba teman-teman, hanya dari penglihatan. Habis itu dari pengecap nih, dari mulut. Bisa aja ketika kita makan sesuatu yang enak, maka kita akan happy nih, bawaannya happy terus panjang hari. Makanya kan ada orang yang pelariannya ketika dia menghadapi masalah yang sulit, pelariannya adalah makan enak teman-teman. Karena ketika dia makan enak, itu akan membuat dia happy. Nah, terus ada juga yang ketika dia makan gak enak, akhirnya dia akan menjadi sebel. Atau sepanjang hari dia marah-marah teman-teman. Karena dia ngerasa, kok tadi makanannya nggak enak sih, sudah belinya mahal-mahal tapi ternyata nggak enak pula, kayak gitu. Bikin dia sebel gitu teman-teman. Jadi indera pengecap pun juga berpengaruh yang sama teman-teman, bisa mempengaruhi state of mind kita di hari itu. Terus juga penciuman. Contoh dari penciuman adalah ketika kita masuk ke sebuah ruangan, beda kan. Kalau misalnya kita masuk ke sebuah hotel aja lah, kamar hotel yang ketika kita masuk kamar hotel baunya tuh wangi banget, tentu perasaan kita akan happy teman-teman. Beda dengan ketika kita masuk ke sebuah ruangan yang ketika kita masuk pengap, habis itu juga udaranya nggak enak banget, bau banget. Itu pasti membuat kita kesel teman-teman. Nginep di situ sepanjang malam tuh rasanya kayak udah 100 hari di neraka gitu ya teman-teman. Jadi pasti bikin bete banget. Tapi kalau misalnya masuk baunya sudah enak, wah itu pasti bikin feeling kita happy sepanjang hari. Makanya itu hotel rata-rata baunya pasti enak. Nggak mungkin dong hotel nggak enak baunya. Karena itu sangat mempengaruhi ya teman-teman indera penciuman. Terus yang terakhir adalah indera perasa. Indera perasa itu sentuhan ya teman-teman. Jadi kulit kita ini berpengaruh nih. Kelihatannya sepele teman-teman. Tapi pernah nggak kalian ketika misalnya pasangan muda nih contohnya. Saya ngambil contoh pasangan muda. Ketika pasangan muda baru pertama kali pacaran, wah baru pertama kali pacaran, lalu pasangannya ini dia megang tangan pacarnya teman-teman. Ketika pertama kali dia megang tangan pacarnya, pasti kan ada suatu feeling, suatu perasaan yang membangkitkan di dalam hati teman-teman, dan itu membuat happy. Kalau misalnya kalian cinta dengan pasangan kalian, suka dengan pasangan kalian. Beda cerita kalau misalnya kalian nggak suka orang ini, tiba-tiba jadi pasangan kalian, dipegang, aduh ngapain sih orang ini? Gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian berpasangan dengan orang yang benar-benar kalian cintai, terus kalian dipegang tangannya, itu pasti akan ada suatu perasaan yang berbeda teman-teman. Atau misalnya kalian lagi tengkar. Kalian minta maaf, hanya kalian minta maaf dengan kata-kata aja, atau dengan kata-kata terus kalian melakukan tindakan, entah kalian pegang tangannya atau apa, minta maaf, say sorry, itu feelingnya akan sangat-sangat jauh berbeda teman-teman. Karena apa? Karena memang indera kita ini sangat mempengaruhi state of mind kita teman-teman. Jadi nggak hanya pendengaran, penglihatan, semua indera kita itu sangat-sangat mempengaruhi state of mind kita di dalam kita menjalani hari. Jadi itu ya kurang lebih gambaran dari state teman-teman. Nah, berikutnya kita masuk ke anchor. Anchor ini apa sih? Jadi anchor itu di dalam NLP adalah sebuah teknik untuk memberikan pesan kepada mental kita secara pribadi dengan sebuah sentuhan atau sebuah gerakan, tindakan, atau juga dengan sebuah kata-kata, teman-teman. Jadi saya ulang, anchor itu adalah sebuah teknik untuk memberikan pesan kepada mental, baik dengan tindakan, atau dengan sentuhan, atau dengan kata-kata teman-teman, untuk mengasosiasikan suatu kejadian tertentu. Nah, contohnya anchor itu seperti gini. Kalian mengasosiasikan suatu kejadian, kalian pikirkan deh, di masa lalu kira-kira kalian punya kejadian apa sih? Peristiwa apa sih yang kira-kira itu memberikan kalian feeling, kalian itu merasa bahwa kalian saat itu menjadi orang yang menang, orang yang berhasil, orang yang bisa melalui masalah yang besar misalnya kayak gitu. Jadi feeling itu bisa kalian asosiasikan ke saat ini melalui sentuhan, tindakan, ataupun melalui kata-kata teman-teman. Jadi macam-macam. Saya berikan contoh, misalnya saya pernah mengalami suatu kejadian yang tidak menyenangkan. Saya mungkin kehilangan orang yang sangat saya kasihi, saya cintai. Dan itu adalah pengalaman kehilangan orang yang sangat saya cintai, adalah sebuah pengalaman yang sangat sakit ya teman-teman. Dan saya ngerasa bahwa saya hampir nggak sanggup nih kalau saya harus melewati ini. Dan ketika saya di titik terendah, akhirnya saya berkata just do it, lakukan aja. Ketika saya lakukan aja, akhirnya saya berhasil untuk keluar dari
permasalahan saya tersebut dan akhirnya saya berhasil menang atas diri saya sendiri. Perasaan kemenangan itu harus saya bawa sampai saat ini, teman-teman. Jadi perasaan itu bisa saya asosiasikan ke saat ini ketika saya mengalami sebuah masalah yang berbeda. Jadi kita bisa menghadapi sebuah peristiwa yang berbeda, permasalahan yang berbeda, tetapi dengan feeling kemenangan, keberhasilan yang sama di masa lampau. Dengan cara sentuhan atau gerakan atau kata-kata tadi, teman-teman. Jadi misalnya saya ketika saya mengalami masalah di masa lalu, akhirnya saya berkata, just do it, lakukan saja. Mungkin saya bisa pakai gerakan, just do it, saya mengepalkan tangan, just do it. Atau ada juga yang pakai sentuhan, ada juga orang yang pakai sentuhan ya biasanya, just do it, kayak gitu, sentuh di dada, kayak gitu ya teman-teman. Dengan kalian mengasosiasikan hal tersebut, kalian membawa feeling kemenangan kalian di masa lalu ke saat ini, teman-teman. Jadi ketika saya menghadapi sebuah permasalahan yang saya rasa ini adalah permasalahan yang sangat sulit, permasalahan yang sangat berat, saya akan bawa feeling tersebut ke saat ini, teman-teman. Saya katakan just do it. Saya pernah mengalami hal yang lebih berat, saya akan bisa lakukan. Saya akan bisa lakukan. Pokoknya jalani aja dulu, just do it, kayak gitu. Ketika saya membawa hal tersebut, feeling itu namanya anchor, teman-teman. Ketika kita membawa anchor yang berbeda, state of mind kita di hari ini tadi itu bisa berubah, teman-teman. Yang tadinya kita merasa bahwa kita tidak akan berhasil, kita pesimis, itu kita bisa berubah menjadi orang yang optimis ketika kita membawa anchor ke dalam state of mind kita. Nah, jadi biasanya feeling kita itu, state of mind kita di dalam setiap hari itu kan akan gini ya teman-teman. Jadi gini, ketika kalian udah ngerasa bahwa kalian itu merasakan sesuatu hal yang berat, mengalami masalah yang berat, itu kan state kalian tuh semakin turun, teman-teman. State kalian akan semakin turun. Kalian harus sadar bahwa kalian harus bangkit. Kalian harus sadar bahwa kita nggak boleh gini-gini terus nih. Kita nggak boleh kalah dengan masalah gini nih. Ketika kalian mulai sadar, itu maka feeling kalian itu akan mulai naik seperti ini. Ketika feeling kalian sudah mulai naik seperti ini, kalian bangkitkan dengan anchor, teman-teman. Jadi ketika feeling kalian udah mulai naik, kalian bangkitkan dengan anchor. Tanamkan anchor tersebut di dalam hati kalian. Jadi kalian katakan just do it. Atau kalian punya kata-kata lain, gerakan yang lain, silakan teman-teman. Tapi ketika feeling kalian udah naik, kalian udah ngerasa sadar bahwa kalian harus bangkit, lakukan anchor tersebut, teman-teman. Just do it. Ketika kalian lakukan anchor ini, maka state kalian akan stabil di atas terus, teman-teman. Itu akan kalian bawa di sepanjang hari kalian. Jadi luar biasanya anchor tuh seperti gitu ya teman-teman. Kita bisa membalikan state kita yang tadinya kita ngerasa jatuh, tidak berdaya, tetapi ketika kita punya state, kita membawa kemenangan kita di masa lalu, feelingnya kita bawa ke saat ini, kita akan menjadi orang yang lebih berdaya, teman-teman. Jadi kita akan ngerasa bahwa kita udah pernah mengalami hal yang gini, masalah ini masalah kecil, masalah kecil. Kita pernah menghadapi yang lebih susah, kita pernah melewati semuanya, kenapa yang ini enggak? Kayak gitu. Jadi anchor itu sangat-sangat bermanfaat bagi kita. Jadi usahakan kalian melakukan anchor itu ketika kalian mulai mengalami kesadaran dan state kalian tuh mulai naik ya. Kalau misalnya state kalian udah mulai turun baru kalian anchor, itu biasanya hasilnya nggak lebih kurang maksimal lah, bisa dibilang kurang maksimal. Tapi kalau misalnya ketika kalian mulai bangkit, nah itu kalian anchor apapun itu, gerakan atau kata-kata yang pernah kalian di masa lalu yang itu bisa membawa feeling kemenangan kalian di masa lalu ke saat ini, itu mengasosiasikan kejadian yang dulu dan kalian bawa feelingnya ke masa yang saat ini, itu akan membuat kalian semakin berdaya, teman-teman. Jadi anchor ini banyak dipakai oleh para pembicara-pembicara hebat ya teman-teman, khususnya juga para alumni-alumni NLP. Jadi ketika mungkin kita ingin bertemu dengan orang atau kita ingin berbicara ke publik, ke orang banyak, kita mungkin bisa membawa anchor yang luar biasa. Entah just do it, entah kita bisa, saya bisa, I can do it, kayak gitu. Banyak sekali teman-teman anchornya. Jadi kalian harus cari kira-kira anchor apa yang kira-kira itu bisa membawa feeling kemenangan di dalam kalian ya teman-teman. Anchor yang bisa membuat kalian ingat bahwa kalian pernah mengalami kemenangan, kalian pernah berhasil, kalian pernah bisa keluar dari sebuah masalah. Bawa terus anchor itu, feeling itu rasakan terus, dan ketika kalian mengalami masalah yang sama, kalian hadapi
dengan feeling kemenangan itu tadi teman-teman. Jadi itu anchor ya teman-teman. Kalau misalnya kita berbicara anchor ini sebenarnya luas banget ya teman-teman. Kita di dalam setiap hari sebenarnya tanpa kita sadari kita itu menjalankan atau melakukan anchor teman-teman tanpa kita sadari. Nggak percaya ya? Nggak percaya. Contohnya aja nih, anchor yang paling sederhana adalah fobia teman-teman. Jadi pernah nggak kalian misalnya mengalami suatu kejadian yang membuat kalian trauma teman-teman? Misalnya pernah digigit anjing, contohnya aja ya, pernah digigit anjing, akhirnya kalian trauma dengan anjing. Ketika kalian melihat anjing, kalian akan ketakutan, kalian lari terbirit-birit. Padahal anjing itu belum tentu anjing yang dulu galak yang ingin menggigit kalian teman-teman. Ternyata anjing ini anjing yang baik banget, ramah banget. Tetapi karena kalian udah punya pengalaman di masa lalu yang pernah digigit anjing, kalian akan mengeneralisir bahwa semua anjing itu sama aja, semua anjing tuh galak kayak gitu. Walaupun anjingnya baik, kalian nggak akan pernah mau nyentuh anjing tersebut karena kalian udah punya pengalaman yang buruk. Nah itu fobia tuh. Jadi anchornya dia adalah anjing ini teman-teman. Jadi anchor itu juga bisa hal yang negatif ya teman-teman, yang terus kita ingat teman-teman. Ketika dia melihat anjing, dia ketakutan. State-nya takut. Ketika dia melihat anjing, state-nya takut. Atau ketika dia pernah makan bakso, contohnya ya, makan bakso terus keselak gitu ya teman-teman. Baksonya keselak, mungkin ngunyahnya kurang gimana gitu, terus baksonya keselak di sini gitu ya. Terus keselak, dia wah mau neguk nggak bisa, terus akhirnya dimuntahkan, dia sampai nafasnya pernah itu. Saya punya teman yang seperti itu teman-teman. Jadi ketika dia punya trauma masa lalu dan dia ngelihat bakso, wah dia udah kayak orang ketakutan setiap ngelihat bakso teman-teman. Jadi bener-bener fobia bakso teman-teman. Nggak pernah mau diajak sekalipun ke tempat makan yang ada menu makanan baksonya teman-teman. Sampai segitunya teman-teman. Jadi anchor itu kadang kita nggak sadari ya teman-teman. Tapi ini adalah contoh anchor-anchor yang membuat negatif ya, membawa aura negatif ke dalam kehidupan kita. Tetapi saya rasa itu tidak bermanfaat. Lebih bermanfaat kalau misalnya kita menggunakan anchor ini untuk menjadi hal-hal yang lebih bermanfaat di dalam kehidupan kita. Seperti yang saya contohkan tadi, misalnya kita pernah mengalami kemenangan, mengalami keberhasilan, itu yang harusnya dijadikan anchor di dalam kehidupan kita. Jangan sampai fobia-fobia tadi, ketakutan-ketakutan tadi justru itu yang menguasai diri kita dan akhirnya kita terhambat untuk melakukan sesuatu teman-teman. Kita menjadi tidak berdaya. Usahakan kita bisa mengingat anchor-anchor yang positif sehingga kita menjalani hidup tuh menjadi lebih berdaya gitu ya teman-teman. Nah ada satu contoh, ada satu cerita yang sangat saya senangi sekali waktu itu di kelas NLP. Waktu itu diceritakan oleh Pak Hindranata Nikolai ketika sharing. Jadi ini ceritanya sangat bagus tentang anchor teman-teman. Jadi gini ceritanya. Ada dua orang nih. Jadi ada dua orang. Jadi dalam cerita ini kita asumsikan aja namanya sales A dan sales B lah gitu ya. Jadi si sales A dan sales B ini mereka sepakat janjian datang ke sebuah acara amal kayak gitu ya teman-teman. Jadi dalam acara amal ini kan banyak orang yang beruang lah bisa dibilang kayak gitu. Makanya mereka mau beramal, mereka punya duit lebih gitu kan. Jadi asumsi mereka kan seperti itu. Akhirnya kedua sales ini datanglah ke acara amal tersebut. Dengan tujuan apa? Tujuannya adalah untuk membangun relasi. Nah, membangun relasi dulu gitu kan, sebelum ditawarin barang atau ditawarin produk. Yang penting punya kenalan dulu gitu kan. Mereka pikirnya seperti itu. Nah, ketika mereka akhirnya mengikuti acara itu sampai akhir, kumpul lagi nih, akhirnya ketemu lagi nih si A dan si B ngobrol bareng. Si A cuma dapat kartu nama itu cuma dapat 2 atau 3 kartu nama gitu. Sedangkan si B itu dapat sampai 20-an kartu nama teman-teman. Banyak sekali dia kenalan orang di dalam sana. Si A nanya, B, kamu kok bisa sih dapat kartu nama segitu banyaknya? Kok bisa sih? Nah, rahasiamu apa? Ternyata rahasianya adalah dia memiliki anchor, I like you. Nah ini seru banget teman-teman, seru banget. Jadi kita akan gali. Dia ternyata memiliki anchor, I like you. Bingung kan si A? I like you, gimana maksudnya I like you? Nah ternyata si A ini dia punya permasalahan. Ketika dia ingin mendekati orang, dia akan ragu-ragu teman-teman. Dia akan mendekati orang yang sekiranya cocok dengan karakternya dia.
ketika cocok dengan karakternya dia baru berkenalan, lebih nyaman gitu. Tapi ketika orang ini kelihatannya nggak welcome, maka dia akan undur diri. Nah, akan ada asumsi-asumsi terlebih dahulu teman-teman kepada orang ini. Dia ngerasa bahwa orang ini mungkin nggak suka saya, orang ini mungkin dia lagi nggak happy, ya udahlah nggak usah saya deketin, atau kayaknya dia nggak suka deh sama saya. Jadi asumsi dia akan orang tersebut itu mempengaruhi kepedean dia teman-teman. Sedangkan si B beda. Si B dia punya anchor I like you. Nah, jadi anchor I like you ketika dia datang ke orang lain, dia menganchor di dalam dirinya sendiri. I like you, I like you, I like you, I like you. Jadi setiap dia bertemu orang, dia akan menganchor dirinya sendiri supaya dia menyukai orang tersebut. I like you, I like you, I like you, I like you, I like you. If you don't like me, it's your problem, not my problem. My problem is I like you. If you don't like me, it's not my problem. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi masalah orang suka atau nggak suka itu masalah di orang lain. Yang dia bisa kendalikan adalah perasaannya sendiri. Makanya dia menganchor dirinya sendiri, I like you. Jadi ketika dia ketemu orang lain, dia nggak pernah punya feeling takut untuk ditolak orang lain. Karena dia ngerasa rasa takut untuk ditolak, rasa takut untuk tidak diterima, rasa takut untuk tidak dihargai orang lain. Dia tidak mikirkan semua itu teman-teman. Yang dia pikirkan adalah yang dia bisa kendalikan saat itu, yaitu perasaannya sendiri. Akhirnya dia berusaha untuk menyenangi orang terlebih dahulu sebelum orang menyenangi dia. Dan pada akhirnya terbukti orang lebih banyak menyenangi dia teman-teman. Walaupun mungkin ada ya yang satu dua orang yang mungkin sinis. Tetapi dia pada akhirnya dia memberikan hasil yang lebih maksimal. Dia bisa mengumpulkan banyak channel teman-teman. Dia bisa membuat jaringan yang lebih besar, mengumpulkan kartu nama yang banyak. Otomatis dia bisa berkenalan dengan lebih banyak orang karena dia punya anchor I like you teman-teman. Kita bisa pikirkan, ketika manusia ini adalah salah satu makhluk yang timbal balik ya teman-teman. Ketika kita disukai oleh orang lain, maka kita akan menyukai orang tersebut juga. Ketika kita diperlakukan baik, maka kita akan memperlakukan baik orang tersebut juga teman-teman. Terkadang kita berasumsi bahwa orang ini lagi bete, orang ini gak suka sama kita, orang ini mungkin lagi dalam keadaan yang gak bagus untuk kita datangin, kita prospek segala macam ya teman-teman. Tapi terkadang itu belum tentu benar karena itu asumsi kita teman-teman. Dan ketika kita berbuat baik dulu kepada orang lain, kita menyukai orang lain lebih dahulu, itu bisa aja loh teman-teman merubah state mereka yang hari itu mungkin mereka lagi bete, ternyata kita datang dengan happy, kita welcome ke mereka, dan itu membuat mereka menjadi hangat kepada kita. Bisa aja terjadi seperti itu kan. Dan itulah yang akhirnya membuat si sales B ini menjadi orang yang lebih berhasil teman-teman. Dan dia menjadi salah satu sales yang sangat sukses dengan keahlian dia, yaitu bridging ya teman-teman. Jadi membangun hubungan dengan orang lain. Karena salah satu rahasianya adalah anchor dia, yaitu I like you. Jadi kalian bisa ngelihat anchor itu sangat berpengaruh luar biasa di dalam kehidupan kita teman-teman. Mempengaruhi state of mind kita. Jadi kalau misalnya kita sedang mengalami state yang menurut kita berat atau state yang menurut kita tidak bermanfaat, kita ingat-ingat lagi apa kejadian kita di masa lalu dan kita harus memiliki anchor. Masing-masing dari kita harus memiliki anchor yang terus kita pegang. Jadi jimat kita teman-teman. Tapi ini jimat dalam tanda kutip, jimat yang positif ya. Jadi jimat kita teman-teman, anchor ini menjadi kata-kata kita, menjadi motivasi kita, menjadi suatu tindakan kita yang mengasosiasikan dengan kemenangan-kemenangan kita, keberhasilan kita di masa lalu teman-teman. Dan itu membawa feeling yang benar-benar sangat bermanfaat yang bisa kita gunakan untuk kita menghadapi masalah-masalah kita di saat ini. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman, state dan anchor tadi. Jadi kalian bisa pahami, jadi kurang lebih state of mind itu adalah kondisi pikiran kita. Secara garis besarnya itu tadi dipengaruhi oleh berbagai indera kita, kelima indera kita. Lalu anchor itu adalah bagaimana cara kita untuk mengasosiasikan kejadian-kejadian di masa lalu, kemenangan-kemenangan kita bawa lagi feelingnya ke saat ini teman-teman. Entah itu melalui kata-kata, atau melalui tindakan, atau melalui sentuhan. Jadi itu dia ya, secara garis besar, apa itu state, apa itu anchor. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung, kalian bisa
tuliskan di kolom komentar. Mungkin kalian juga punya pengalaman lain, kalian punya pendapat lain yang mungkin terlewati di video yang satu ini, kalian bisa tanyakan, kalian bisa diskusi, kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Jadi mungkin sekian dulu video materi NLP kita sesi 3 kali ini tentang state dan anchor. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kalau kalian suka, silahkan bisa share video yang satu ini. Saya Joshua Hovian, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Stay healthy and God bless!